saya ingin simpan ya untuk tema yang itu di segmen selanjutnya. Tapi saya ingin ke Bang Ciko dulu. Bang Ciko, kalau tadi dikatakan oleh Mbak Titi, ini sebenarnya bukan hanya untuk 1-2 kelompok partai saja, tapi kemudian untuk semua sebenarnya, untuk demokrasi gitu. Ini memudahkan. Tapi sekarang juga yang sedang diuntungkan oleh PDIP, akhirnya bisa ada peluang untuk mencalonkan sendiri begitu calonnya, karena punya suara yang cukup kalau berdasarkan aturan yang baru dari Dan MK. kabarnya kemarin putusan MK langsung ada pertemuan DPP PDIP. Hasilnya seperti apa, Bang Ciko? Bang? Pertama gini, yang diuntungkan kan sebenarnya rakyat secara keseluruhan dan juga partai politik secara keseluruhan. Kim juga harus merasa juga diuntungkan karena di daerah-daerah juga banyak juga kader-kader dari partai yang tergabung di Kim ya, walaupun Kim ini kan tidak langsung tegak lurus dari atas ke bawah sampai ke seluruh daerah ya, ada beberapa partai politik yang mencalonkan sendiri atau ingin mencalonkan sendiri, nah dengan tokoh-tokoh yang diinginkan oleh masyarakat, tapi selama ini tidak mampu karena tidak mampu memenuhi persyaratan itu yang begitu tinggi. Nah sekarang ini kan tetap ada persyaratan itu, ambang batasnya tapi dikurangi gitu ya, ada 10%, ada 8,5%, ada 7,5%, tergantung dari jumlah penduduk, dan kemudian partai itu tetap harus mencari gabungan dari suara ya, sekarang jadi bukan kursi lagi dan suara pemilih. Nah ini kan sangat baik bagi demokrasi kita, itu satu. Kalau kita harus bicara soal 508 kabupaten kota, kita harus bicara soal 37 provinsi. Kita nggak bisa bicara soal DKI aja, walaupun DKI ini juga adalah suatu sorotan yang juga suatu model yang patut juga istilahnya dicermati, karena gini, yang menjadi masalah itu kan sebenarnya bukan kotak kosong ansih ya, karena gini, ada di beberapa daerah kotak kosong itu terjadi karena proses yang alamiah. Proses yang alamiah itu bagaimana sih? Bahwa memang di daerah itu, di kabupaten atau kota tertentu tidak ada tokoh yang berani maju. Karena ada satu tokoh yang betul-betul dominan, yang surveinya bisa sampai 80-an%, dan partai politik juga akhirnya mengerucut satu persatu datang tanpa harus dilobi dan lain-lain untuk mengusung satu calon itu. Nah ini jadi memang kejadian, keniscayaan ya. Tetapi kan kita menyesali kalau sampai kota kosong ini dilakukan melalui cawe-cawe, melalui gerilya, melalui upaya penjegalan tokoh-tokoh yang diharapkan oleh masyarakat gitu. Jadi seperti Jakarta misalnya, kan kita lihat dari hasil survei. Kalau kita bicara soal harapan masyarakat, tentunya hasil survei. Ada Anies, ada Ahok, ya kan, yang suaranya begitu tinggi di survei, tingkat kepuasan publiknya ketika memimpin Jakarta juga begitu tinggi. Itu hampir dijegal, tanda kutip ya. Apapun itu alasannya, apakah itu konsekuensi dari lobi politik dan lain-lain, ya it's besides the point. The point is masyarakat menginginkan dua nama itu, ya kemudian tapi hanya disuguhkan oleh satu nama yang berada di urutan ketiga, yang terpaut jauh dari urutan kedua, kan gitu. Dan ini juga hampir terjadi di Banten misalnya, ya Mbak Airin ini kan surveinya hampir 80%, ya kan. Kemudian ada upaya untuk memajukan satu nama dari koalisi suatu partai yang besar, yang plus-plus itu, yang surveinya di bawah 5% tokohnya. Ini kan kita harus bicara soal demokrasi secara substantif, bukan demokrasi hanya prosedural. Kalau secara prosedural diperbolehkan oleh undang-undang, tapi kan secara substansial demokrasi itu adalah menciptakan alternatif, menciptakan pilihan-pilihan bagi masyarakat tadi yang beragam. Nah ini yang kita harus syukuri, dan semoga kalau bicara soal DKI Jakarta, senyum saya begitu lebar ya, akhirnya PDI Perjuangan mudah-mudahan lah dalam waktu dekat, kalau memang tidak ada arah melintang, bisa mengusung calon dari internal kami. Siapa calon nanti kita coba bahas ya di segmen selanjutnya. Tapi saya juga ingin ke Bang Margarito ini, dan ini kayak nggak sabar pengen ngomong Bang. Ini soal aturan ini Bang, apakah memang ini sudah sifatnya benar-benar langsung ingkrah, tidak bisa diganggu-gugat lagi, atau memang masih ada celah-celah tertentu yang bisa kemudian dimanfaatkan oleh beberapa pihak? Tapi tahan dulu ya Bang, kita akan sambung lagi di segmen berikutnya, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Baik, langsung saja kita lanjutkan perbincangan Bang Margarito. Kalau melihat dari sisi hukumnya sendiri, ini memang sudah ingkrah, berarti putusan ini harus segera dilaksanakan ya, nggak bisa nanti di pilkada selanjutnya. Seperti apa dari sisi hukumnya? Enggak, begini. Saya nggak baca ya dia, tapi begini, secara hukum begini. Ada apa tidak dalam amar itu menyatakan misalnya putusan ini berlaku kemudian? Ada apa enggak? Kalau tidak ada itu, maka sejak diucapkan itu berlaku. Karena konsekuensinya, dengan begitu akibat hukumnya adalah dengan atau tanpa perubahan PKPU berlaku. Sanksinya kalau tidak diberlakukan di pilkada ini, tidak segera? Berlaku besok. Tidak pakai koma ya Bang ya? Tidak ada, titik. Dengan atau tanpa perubahan PKPU, putusan Mahkamah Konstitusi berlaku. Titik. Sah
dijadikan dasar untuk tindakan pendaftaran. Titik. Tapi bisa diubah nggak dengan adanya revisi Dengan undang-undang atau sekarang yang hari ini berlaku? begini, kalau perubahan undang-undang itu soal lain, begitu ya. Tapi saya bayangkan tidak ada nalar untuk bisa mengubah. Walaupun gitu ya, ada kelemahan memang dalam putusan Mahkamah Konstitusi ini. Sama dengan ini kan mirip-mirip, bukan mirip, sama dalam sifat dan bentuk dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 dulu yang berdebat macam-macam itu. Yang orang macam-macam itu loh. Sama ini persis ini. Ada apa ya? Hal yang dari segi konsep ada masalah itu adalah Mahkamah Konstitusi bikin norma baru. Padahal tindakan ini wewenangnya pembentuk undang-undang. Tapi sistem tidak menyediakan cara untuk mengkoreksi. Itu masalahnya. Karena itu ya berlaku. Anda mau senang mau tidak berlaku. Begitu itu. Mau suka atau tidak. Tidak ada urusan yang suka dan tidak suka. Berlaku. Ada sanksi hukumnya nggak kalau misalnya nanti tidak diberlakukan atau ditunda? Tidak bisa. Oh, salah mereka kalau tidak diberlakukan. Apa dasarnya mereka tidak diberlakukan? Mereka melaksanakan pemilu pakai undang-undang apa? Nah, tidak bisa. Harus berlaku dengan atau tanpa perubahan PKPU. Oke, dengan atau tanpa perubahan. Banyak yang mengatakan kok waktu putusan MK pas Pilpres rasanya cepet nih KPU nih. Kalau sekarang kok dikaji lagi gitu. Itu tadi yang dia bilang itu kemarin DKPP bilangin terlalu progresif dan segala macam. Terlalu itu kan tidak ada dasar hukumnya. Itu kan Rati nggak suka putusan 90. Makanya rasa Saya menyampaikan. Ini nanya ke Bang Idam. Waktu putusan 90 itu 3 hari sebelum pendaftaran. Kalau ini kan Masih ada waktu gitu ya. 3 hari atau tidak jelas begitu datang barang ini terjadi perubahan dalam tatanan. Oke. Begitu ya. Tindakan pendaftaran belum dilakukan. Berarti tanpa PKPU pun langsung Dengan berlaku. atau tanpa perubahan PKPU berlaku. Tapi dari KPU sendiri bagaimana? Kalau tanpa Ya, nggak PKPU usah berlaku, artinya tidak perlu buru-buru begitu? Memang mengapa mesti dikatakan ini berlaku? Oleh karena ini hukum. Yes. Yang diuji adalah undang-undang. Itu kan yang jadi dasar. Oke. Maaf ya, Masih- teman-teman KPU ini kadang-kadang bikin PKPU yang nambah-nambah juga. Oke. Barang itu cuma sudah jelas dalam undang-undang ditulis panjang-panjang. Nggak apa, fotokopi lagi tuh ketentuan dalam undang-undang itu. Jadi PKPU jadi panjang banget. Tapi kalau nggak ada PKPU nanti nggak ada dasarnya, dipertanyakan Nggak, lagi. aturlah yang belum diatur. Misalnya prosedur yang tidak ada itu ya, yang dipanggil itu kan perlu diatur. Kalau yang sudah nyata-nyata ada di misalnya pasal 7 ayat yang mengenai persyaratan itu, mau ngapain mau ditambah? Ayat 2 Bang. Ayat 2 itu. Ayat 2. Iya, pasal 7. Ngapain mau ditambah? Orang sudah seperti itu, kan apalagi terus di PKPU. Nah, apa kira-kira yang perlu ditambah dari Yang tidak usah putusan ini? tambah-tambah, jangan Nah, bikin. tidak usah tambah katanya Pak. Jadi artinya kan tidak perlu panjang-panjang lagi Mas Idam. Nggak usah gitu. Oh, aku udah senang. Pergantian dulu ya Pak. Beliau ini satu sisi progresif, tapi satu sisi legalistik banget. Oh enggak, Artinya gimana itu? begini. Anda boleh senang dan tidak senang dengan legalistik atau positivistik. Tapi Anda berhukum pakai norma. Tidak ada yang lain. Harus norma ya. Norma. Ya. Kalau politik sudah terserah. Tapi kalau kita berhukum, norma. Norma itu dalam undang-undang. Norma itu ada dalam pasal. Norma itu dalam ayat. Oke. Tidak ada di luar itu.